Baba Yaga. Bukan yang ini. Baba Yaga, Terror of the Dark Forest merupakan film horor Rusia tahun 2020 yang didasarkan pada cerita rakyat Slavik. Film ini menceritakan seorang anak kecil bernama Igor yang diincar oleh penyihir guna dijadikan sebagai alat untuk membebaskan dirinya yang terkurung. Dan gak pakai lama, inilah alur ceritanya. Film diawali dengan narasi yang menyebutkan bahwa pada zaman dulu ada seorang penyihir yang suka memangsa jiwa anak-anak. Dia memiliki anak buah setia, Nafs, yang merupakan setengah manusia dan setengah burung yang ditugaskan untuk menculik anak-anak. Para orang tua yang anaknya diculik tidak pernah menyadari jika anak mereka hilang karena mereka akan lupa dan tidak ingat jika mereka pernah memiliki seorang anak. Hingga akhirnya, seorang anak kecil berhati bersih berhasil mengurung penyihir itu. Namun penyihir itu tidak menyerah, dia terus mencari seorang anak berhati bersih dan yang pernah mati suri untuk membebaskannya. Hingga saat ini, dia belum menemukan anak itu dan sang penyihir hanya diingat sebagai cerita dongeng saja. Penyihir itu bernama Baba Yaga. Setelah narasi, scene berpindah ke zaman sekarang. Terlihat dua orang berjalan saling menghampiri. Mereka adalah Igor dan ini ibunya. Mereka bertemu dan mengenang permainan sulap yang dulu sering mereka mainkan. Kemudian ibu Igor meminta agar Igor membawanya pulang. Igor yang ingat kalau ibunya sudah meninggal pun terheran-heran. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Saat bangun, Julia, ibu tirinya mencoba menenangkannya, tapi Igor malah menyuruhnya pergi karena dia tidak menyukainya dan kebetulan juga bayinya menangis. Ketidaksukaan Igor ini bisa dilihat saat ayahnya Alexei akan menyewa pengasuh untuk adik tirinya. Igor malah berdebat dengan ayahnya, menurutnya itu tak perlu karena Julia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dan saat Julia menyuruh Igor sarapan pun, dia juga tidak mau dan mengatakan akan makan di sekolah saja. Padahal baik loh Julia ini. Kasian dia. Oh ya, ceritanya mereka ini keluarga yang baru pindahan ya. Oke, scene berpindah ke sekolah barunya Igor. Di sana dia melihat seorang gadis sedang dibully geng Anton dan kawan-kawan karena gadis itu berbicara sendiri dengan asisten virtual di HP-nya. Iva, nama asisten virtualnya. Niat mau menolong, Igor malah yang ditolong gadis itu. Tapi namanya ABG puber, Igor penasaran dengan gadis itu dan mencoba mengajaknya berkenalan sepulang sekolah. Akhirnya diketahui gadis itu bernama Dania atau biasa dipanggil Dashka. I'm Igor, by the way. Saat tiba di rumah, Igor menghampiri adik tirinya, Varya, yang duduk sendirian di sofa tanpa pengawasan. Tiba-tiba dari belakang datang pengasuh barunya yang seksi, Tatiana, yang malah menyalahkan Igor. Mencurigakan sekali pengasuh baru ini. Selang beberapa waktu, Igor penasaran dan memata-matai Tatiana. Ternyata dia mengetahuinya dan malah menceramai Igor. Think you're special? You'll grow out of it. If you ever grow up, that is. Saat itu ayah Igor pulang dan Tatiana memperkenalkan diri kepada ayahnya. Hello. Hello. Is everything all right? Everything's wonderful. Siapa yang gak kegoda coba? Hari berganti, Igor libur sekolah dan dia diajak bermain basket oleh ayahnya di luar rumah. Kesempatan ini Igor pakai untuk memperingatkan ayahnya bahwa ada yang tidak beres dengan Tatiana. Tapi ayahnya tak menghiraukannya dan Igor pun kesal lalu melempar bola hingga keluar lapangan. Siapa pria misterius ini? Nanti ya. Malam harinya, Igor mengamati CCTV yang terpasang di kamar Varya dan dia melihat Tatiana ada di sana. Dia yang masih curiga dengan Tatiana akhirnya mencoba mengintipnya, tapi dia terheran-heran karena ternyata Tatiana tidak ada di sana. Lebih heran lagi saat dilihat dari CCTV, Tatiana masih di sana. Ya, ternyata Tatiana adalah hantu dengan wajah setengah burung. Jika kalian menyimak dengan jeli, mungkin kalian sudah tahu dia siapa.
Meski Igor sudah tahu siapa dia, tapi ayah dan ibu tirinya tidak mempercayainya. Mereka malah menganggap jika Igor kebanyakan nonton film horor. Keesokan harinya, Dashka secara tidak sengaja bertemu Anton di swalayan. Ternyata anak ini kasihan, dia tidak punya siapa-siapa dan dia diasuh oleh nenek-nenek jahat yang juga memperkerjakan dia di swalayan itu. Dashka meninggalkan swalayan itu dan di luar dia bertemu dengan Igor yang masih mencoba untuk mendekatinya. Tak begitu lama mereka mengobrol, tiba-tiba Anton dan kawan-kawan mengejarnya. Apa maksudnya coba? Mereka berlari ke hutan dan di hutan Anton tersangkut benang merah jebakan Batman. Temannya tertinggal jauh dan dia malah bertemu dengan lelaki misterius yang tadi sempat bertemu dengan Igor. Untungnya dia cuma diperingatkan saja. Aneh bin ajaib, temannya tertinggal jauh dan yang tadinya mereka bertiga sekarang cuma berdua. Tapi di sini kita akhirnya sedikit tahu tentang lelaki misterius itu. Menurut Anton, dia adalah pemburu senjata Perang Dunia Kedua dan dia membunuh istrinya sendiri. Sementara itu, Igor dan Dashka yang berhasil kabur tadi menemukan gubuk kosong di dalam hutan. Saat memasukinya, mereka menemukan tungku yang menurut Dashka itu adalah tungku yang digunakan untuk membakar orang hidup-hidup. Tidak hanya itu, katanya siapapun yang dibakar, rohnya akan memanggil orang yang masih hidup untuk dicuri wajahnya. Tiba-tiba dari dalam tungku itu Igor mendengar suara yang memanggil namanya, tapi Dashka tidak mendengarnya dan menganggap itu hanyalah gema. Lalu handphone Igor pun berbunyi dan dia melihat CCTV di rumahnya. Dan hal aneh kembali terjadi sehingga dia memutuskan untuk pulang. Oh, ternyata teman Anton satunya di sini. Sesampainya di rumah, adiknya berubah menjadi boneka dan dia juga diserang oleh hantu Tatiana yang tadi. Dan Igor pun terbangun. Mimpi lagi. Dia kemudian bergegas lari ke kamar Varya dan di sana dia tidak menemukan apa-apa, tapi dia menemukan keanehan ini. Dia menjelaskan ke orang tuanya, tapi mereka seakan tidak pernah memiliki Varya. Malah Igor diajar ayahnya lalu dikurung di kamarnya. Sementara itu, guru les piano Dashka juga ternyata adalah Tatiana dan lebih aneh lagi, dia melihat ibunya seperti ini. Dashka akhirnya kesurupan, tapi untungnya dia bisa disadarkan oleh Igor. Tidak lama Anton muncul dan dia butuh bantuan Igor. Dia menyuruh Igor untuk menerobos masuk ke dalam rumah pria misterius yang tadi tinggal di hutan. Betapa kagetnya mereka, di dalam rumahnya ternyata dia mengawasi semua anak-anak yang ada di kota itu. Sialnya tiba-tiba pria itu pulang dan memergoki mereka. Tapi untungnya Dashka berhasil melumpuhkannya, kemudian pria itu mereka ikat dan mereka interogasi. Ternyata dia menyadari jika banyak anak yang hilang di kota itu, tapi orang tua mereka tidak pernah menyadarinya. Dan dia mengumpulkan foto anak-anak agar dia bisa melacak mereka, karena saat ada anak yang hilang, foto mereka pun ikut hilang. Dari sini kita juga akhirnya tahu bahwa ternyata Tatiana adalah istrinya yang sudah meninggal setelah anak mereka yang bernama Seta menghilang. Alasan dia masih mengingat Seta adalah karena lentera ini. Lentera ini menjaganya untuk tetap ingat kepada anaknya, sehingga dia mencoba mencarinya di hutan, tapi yang dia temukan hanyalah benang merah, dalam artian sesungguhnya. Setelah mengetahui cerita dari pria itu, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk kembali ke gubuk yang tadi. Mereka mencoba masuk ke dalam tungku, dan mereka terhisap lalu pingsan. Saat bangun, mereka berdua di luar tungku itu lagi. Akhirnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dan ternyata mereka ada di dimensi lain. Igor pun menemui Dashka dan mengajaknya kembali ke rumah pria misterius tadi karena dia yakin ada sesuatu di sana. Dan benar saja dia menemukan rajutan milik Julia. Lalu dari kolong tempat tidur keluar seorang gadis kecil yang ternyata itu adalah Seta, anak si pria misterius itu.
Dia juga sudah menyelamatkan Varia dari sarang penyihir dan menyembunyikannya di kolong tempat tidur itu, karena katanya dengan selimut itu, Nafs tidak bisa mencium bau mereka. Dia adalah manusia setengah burung yang membantu penyihir, dan Tatiana lah yang dijadikan Nafs oleh si penyihir itu. Seta diketahui masih hidup karena ayahnya masih mengingat dia, dan jika ayahnya sampai melupakannya, maka dia akan menghilang. Tiba-tiba Nafs datang, mereka lalu bersembunyi. Tapi sialnya Varia menangis, hingga akhirnya Seta pun mengorbankan diri dan ditangkap oleh Nafs, lalu dibawa ke sarang penyihir. Di sana dia menemukan dan menyelamatkan Anton yang ternyata juga ditangkap oleh Nafs. Sementara itu, Igor dan Dashka juga dengan berani menyusul Seta. Sesampainya di sarang penyihir, mereka mencoba kabur dengan cara masuk ke tungku yang ternyata itu adalah jembatan antara dunia gaib dan dunia manusia. Dari sini kita tahu bahwa ternyata Igor adalah anak yang dicari penyihir untuk membebaskannya. Menurut Seta, tak ada yang bisa membuka gerbang itu kecuali dia pernah mati suri. Tapi sayangnya sebelum mereka sempat kabur, ayah Seta memadamkan lenteranya dan Seta pun menghilang. Saat mereka bertiga berhasil kabur, ternyata tidak sampai di situ. Orang tua mereka mulai melupakan mereka dan Igor juga ternyata tidak berhasil membawa Varia. Untungnya dia berhasil mengingatkan Julia dan dia kemudian juga ditolong oleh Julia dari ayahnya yang sudah melupakannya. Akhirnya mereka bertiga kembali bertemu, lalu mereka mencoba mengingatkan ayah Seta dengan menyalakan kembali lentera itu. Meski mereka bertiga yakin jika Seta sudah meninggal, tapi ayahnya tetap percaya jika Seta masih hidup. Akhirnya mereka berempat menggeruduk sarang penyihir dan akan menghabisinya dengan cara lama, yaitu dengan membakarnya. Setelah semua peralatan disiapkan, mereka pergi ke sarang penyihir dan sesampainya di sana, anak-anak masuk ke tungku sementara ayah Seta menunggu di luar. Disinilah dia akhirnya bertemu kembali dengan istrinya yang sepertinya sudah melupakan dia dan anaknya. Igor dan teman-temannya yang sudah masuk ke dunia gaib akhirnya bertemu dengan Baba Yaga, si penyihir, tapi dia tidak langsung menghadapi anak-anak itu, melainkan menyamar menjadi ibu Igor. Tujuannya adalah untuk merayunya supaya mau membebaskannya. Tapi Igor sudah pintar, dia sadar kalau ibunya sudah meninggal dan itu hanyalah tipu daya dari seorang penyihir. Karena tidak berhasil menipu Igor, penyihir itu akhirnya menyerangnya dan melilit Igor dengan benang merah. Untungnya, Anton secara diam-diam melemparkan suar ke Igor karena Igor lah yang dekat dengan penyihir. Dan singkat cerita, Igor berhasil membakar Baba Yaga. Sementara penyihir berhasil mereka bakar, di luar ayah Seta mencoba mengingatkan istrinya tentang Seta. Dan tentu saja pada akhirnya Tatiana kembali mengingatnya, tapi sayang sekali setelah itu dia menghilang. Itu adalah karena dia terikat dengan si penyihir dan jika penyihir itu mati, maka Tatiana juga ikut mati. Kembali ke dalam tungku, mereka akhirnya menemukan Varia dan membawanya keluar. Tapi sayang sekali, kita tidak melihat Seta di sana. Setelah itu, mereka kemudian membakar sarang penyihir itu dan semua perlahan kembali menjadi normal. Well, itulah ending dari film Baba Yaga. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Cinefiles. Sekian dan terima kasih.